Aku akan memulai dengan ini ya, sebuah data Kakak yang terkasih. Ya, saat ini jadi musik itu bagi generasi milenial itu bukan lagi satu-satunya hiburan yang berbentuk audio. Jadi ini data yang saya peroleh. Jadi mereka generasi milenial ini juga sudah mulai yang mendengarkan yang namanya podcast. Dan bagaimana sejarah podcast itu? Nah, sejarah podcast itu sebenarnya kata podcast sendiri itu berasal dari kata iPod dan broadcast. Jadi di tahun 2005 ketika istilah ini mulai muncul, memang dipopulerkan karena ketika itu ada begitu banyak orang yang menggunakan perangkat iPod dan juga orang melalui perangkat iPod itu sudah bisa berbagi audio, tidak hanya berbagi musik tetapi juga berbagi cerita-cerita yang direkam di sebuah audio dan bisa didengarkan dan dinikmati oleh para pengguna iPod tersebut. Dan podcast itu sudah mulai populer di tahun 2007. Jadi secara definisi sebenarnya podcast itu revolusi siaran radio, Kakak kasih. Siaran radio konvensional dengan konsep on demand. Dan dengan konsep on demand ini artinya adalah bahwa podcast itu tidak berlalu begitu saja. Dia bisa diunduh atau di-download, lalu disimpan, dan bisa didengarkan kapanpun. Jadi ketika kita misalnya mengikuti podcast berupa cerita bersambung dan kita belum sempat untuk mendengarkan di episode tertentu, kita bisa download dulu. Download, disimpan, dan itu bisa didengarkan kapanpun. Dan tentunya downloadnya itu nanti akan tersimpan di aplikasi pendengar, aplikasi yang kita pakai untuk mendengarkan siaran podcast tersebut. Nanti aku akan jelaskan ada begitu banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk mendengarkan podcast. Dan konten podcast, kakak yang terkasih, itu menarik. Tidak hanya konten podcast itu tidak hanya tentang hiburan saja, tapi di sana kita juga bisa memanfaatkannya untuk menceritakan tentang hal-hal apa sih yang sedang tren di masa kini tentang gaya hidup. Terus juga tadi hiburan itu bisa berapa kita apa ya, seperti komedi itu bisa ada begitu banyak apa ya, stand up komedi, para stand up komedi itu yang juga memasukkan stand up komedi mereka di podcast, dan itu banyak sekali penggemarnya. Juga ketika kita berbicara sharing tentang teknologi, bisa di sana pendidikan. Nah, ini yang saya paling suka. Jadi kemarin ketika rame pembelajaran jarak jauh secara daring menggunakan aplikasi-aplikasi ini, terus banyak yang mengeluh ini terlalu berat, habis kuota, terus apa namanya, kadang sinyalnya terganggu dan sebagainya. Sebenarnya ketika pembelajaran jarak jauh yang terjadi akibat pandemi COVID ini bisa memanfaatkan podcast sebenarnya untuk kita menerangkan pembelajaran kepada anak-anak, dan juga bagaimana mereka bisa belajar dengan hemat kuota. Terus bisa kita pakai juga untuk bisnis, Kak Kasih. Untuk bisnis ini misalnya bagi kita yang suka memasak, atau bagi kita yang suka buat kue, atau kita yang ingin mengiklankan produk kita, itu juga bisa menggunakan podcast. Dan itu sangat populer sekali di negara-negara di luar Indonesia, bagaimana mereka mengiklankan produknya itu melalui podcast, dan lain-lainnya itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lain sesuai dengan hobi maupun juga kebutuhan kita. Termasuk di dalamnya kalau lainnya di sini adalah bagaimana kita memanfaatkan podcast ini untuk siaran kebaktian anak kita. Karena kan setiap anak dalam keluarga itu kan memiliki kuota penggunaan internet yang berbeda-beda ya. Kalau yang pakai wifi, puji Tuhan itu bisa ya sedikit unlimited lah, bisa dikatakan untuk penggunaan kuotanya. Tapi bagaimana yang memang hanya kuotanya terbatas dan itu harus dioptimalkan untuk semua kegiatan kehidupan sehari-hari, untuk sekolah, untuk mengikuti ibadah, terus untuk apa namanya, untuk kebutuhan usaha dan sebagainya. Ini menjadi salah satu alternatif. Saya tidak akan berpanjang lama di sini. Nah, di Indonesia, yang terkasih,
Spotify itu aplikasi Spotify ini saya bukan salesnya Spotify ya, tetapi saya hanya berbagi di sini. Spotify itu menjadi salah satu layanan paling populer untuk mendengarkan konten podcast di Indonesia. Dan nanti ketika kita buat podcast melalui aplikasi yang nanti akan saya bagikan, cara membuatnya itu nanti otomatis dia akan terlinkkan atau terhubung ke aplikasi Spotify sehingga tidak hanya orang-orang yang di sekitar kita yang sudah mendownload Spotify, tapi orang dimanapun bahkan sampai di seluruh penjuru dunia yang mendengarkan Spotify ini akan bisa mendengarkan konten podcast kita. Dan selain Spotify, kakak terkasih, itu juga ada beberapa ini ya, apa namanya, platform-platform yang lain untuk mendengarkan podcast, yaitu Spotify tadi, SoundCloud, ini juga pernah populer di Indonesia, Google Podcast, jadi Google itu juga punya aplikasi untuk mendengarkan podcast sama Google Podcast, Pocket Cast, Player.fm, Castbox, Inspigo, Overcast, dan juga Anchor. Nah, Anchor ini yang nanti akan kita pakai untuk membuat podcast kita. Dan hal selain itu, selain ini masih ada satu lagi sebenarnya, Apple Podcast. Itu juga bagi para pengguna iOS itu bisa juga menggunakan Apple Podcast untuk mendengarkan podcast-podcast yang ada dan tersebar di dunia maya. Nah, ini sedikit pengantar saja. Jadi kelebihan podcast itu akan kasih itu hemat kuota yang pasti, hemat kuota data itu yang selalu dipikirkan oleh banyak orang. Kalau nonton YouTube kan kita memakan kuota banyak meskipun difilter dengan menggunakan kualitas 144 pixel, kadang-kala 148 pixel itu bisa masih memakan kuota yang cukup besar. Tetapi podcast, pengalaman saya itu biasanya paling besar itu kalau saya upload audio dengan durasi 1 jam tuh paling besar itu misalnya 40 atau maksimal 50 mega. Dan itu kalau didengarkan dan di-download itu bisa turun ukurannya, kapasitasnya, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan kualitas audio yang mungkin bitrate-nya ya istilahnya, bitrate-nya itu yang besar itu, yang sampai 6.400 kbps atau berapa itu tidak kalah. Jadi sehingga di sini itu kelebihan utamanya podcast itu adalah hemat kuota dan itu sangat menolong untuk pelayanan kita di dunia anak, khususnya kebaktian anak itu sangat menolong adik-adik kita untuk bisa hemat kuota. Ya memang itu tidak bisa tergantikan dengan aplikasi Meet ya, kita bisa bertatap muka, tetapi setidaknya itu bisa menolong bagi yang kuotanya terbatas itu dengan podcast itu ya bisa hemat kuota. Hanya kekurangannya KKN Lekasi memang ini satu arah, sama seperti kita membuat siaran kebaktian anak melalui aplikasi YouTube. Jadi itu hanya satu arah, sangat berbeda sekali dengan aplikasi Meet ya, yang itu bisa dua arah, kita bisa bercanda bersama, kita bisa bertukar pengalaman. Memang ini kekurangannya hanya satu arah, tetapi sebenarnya itu tidak akan mengurangi kualitas kita untuk mengajak anak-anak bersama-sama membangun iman dan juga membangun pemahaman mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan langsung mulai saja, kakak terkasih. Bagi kakak-kakak yang bergabung melalui Zoom maupun juga melalui laman Facebooknya Footprints, silakan kalau pakai laptop, silakan dibuka browsernya, bisa pakai browser apapun. Sebentar saya akan buka browser saya. Ini saya share screen dulu. Oke, kakak silakan bagi kalau yang pakai di dekatnya ada HP baik itu dengan OS Android maupun iOS, silakan cari di Play Store dan ketikkan Anchor FM. Kalau melalui pakai laptop atau pakai komputer, silakan dibuka browsernya, buka tab baru, silakan diketikkan anchor.fm. Saya di enter. Nah, mengapa kok kita pakai anchor.fm? Nah, kakak kan kasih sepengalaman saya, ini adalah
sebuah website atau penyedia layanan yang bisa membuat podcast secara gratis, dan nanti ini juga tersedia gratis di App Store maupun di Google Play Store, dan ini nanti bisa terdistribusi ke platform-platform yang tadi saya jelaskan di awal tadi. Ya, seperti itu. Nanti kalau saya kecepatan bisa diinterupsi ya Kak Wawan ya. Oh, mungkin Oke, kata ya, saya itu siap. salah cepat. Ya, di sini tagline-nya dari Anchor aja, the easiest way to make a podcast. Memang melalui Anchor.fm ini sangat mudah sekali. Nanti akan saya tunjukkan kemudahan kita membuat podcast. Pendaftarannya pun juga simple. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung bersama dengan Kak Wawan di awal. Ini Anchor itu didistribusikan banyak distribusi platform di mana kita bisa mengkreasi atau membuat podcast, mendistribusikan. Nah, ini juga di podcast kita itu kita bisa monetize. Tapi ya seperti apa Kak Wawan tadi di awal, itu tergantung popularitas kita. Dan membangun popularitas bukan perkara yang mudah, harus ada proses yang panjang untuk bisa mendapatkan bayaran dari podcast yang kita miliki. Dan ini juga menjadi salah satu kemudahan di Anchor.fm bahwa ini mudah. Jadi alat-alat yang dibutuhkan itu nggak banyak kayak kasih. Cukup dengan headset HP, lalu dengan HP itu kita sudah bisa membuat, atau kalau kita pakai laptop cukup dengan headset HP kita, nggak perlu alat-alat yang studio seperti yang ada di latar belakangnya Kak Wawan, nggak perlu sampai seperti itu. Cukup dengan headset HP kita lalu dicolokkan di jack yang ada di laptop atau komputer kita, dan nanti kita buka websitenya Anchor.fm dan masuk ke akun kita sudah bisa membuat sebuah audio yang nanti akan kita distribusikan melalui podcast kita dan bisa didengarkan di platform yang lain. 100% free, jadi ini kita tidak perlu membayar apapun untuk menyimpan dan mendistribusikan podcast kita, dan ini juga kita dapat memperoleh bayaran melalui podcast kita. Dan nanti kita juga disediakan ini ya, sebuah alat untuk menganalisis sejauh mana podcast kita itu berkembang dan populer, dan itu akan menolong kita untuk mengevaluasi. Oh, nanti di sini kekurangannya ini. Oh, mungkin kontennya kurang menarik atau temanya mungkin kurang spesifik. Nah, itu kita bisa membuat tertolong melalui analisa yang dibuat di Anchor.fm. Dan nanti di situ kita juga ditolong kakak yang terkasih. Kita nggak perlu membuat background musik, karena di Anchor.fm ini sudah menyediakan cukup banyak background musik yang bisa kita pakai untuk kita masukkan ke podcast kita atau audio kita, sehingga audio kita tidak kosongan dan bisa lebih menarik untuk didengarkan dan menolong para pendengar untuk semakin interest, semakin tertarik dengan apa yang di konten kita di podcast itu. Jadi ini yang menariknya kita menggunakan Anchor.fm. Dan jangan khawatir, untuk background musik ini ketika saya coba selalu mengikuti perkembangan Anchor ini selalu bertambah kasih. Jadi pilihannya itu sangat banyak dan kita bisa menggunakannya sesuai dengan konten apa yang kita buat atau sesuai dengan episode apa yang kita terbitkan. Itu free copyright-nya ya Kak? Free copyright Kak Wawan. Jadi nggak usah khawatir dengan copyright, itu free. Jadi sama seperti YouTube Audio Music Library itu free, tidak kena copyright apapun. Terus sih Kak. Nah, kita langsung aja ya masuk. Kita akan sign up. Ya, saya sudah punya akun juga, tapi kita akan belajar bersama-sama. Silakan Kak dibuka browser di laptop atau komputer, atau kalau sudah pakai HP silakan download Anchor.fm ini di Google Play kalau yang pakai Android, atau di App Store yang pakai iOS. Kita sign up ya. Nah, sign up-nya di sini kita isi dulu nama kita lengkap. Ini aku pakai namaku. Oke, terus email
ini emailnya harus email yang aktif ya, KKN Rekasi. Jangan sampai email yang tidak aktif yang kita pakai. Dan kalau misalnya aku ingetnya tuh emailnya aku pakai di Facebook, tapi aku lupa passwordnya di aplikasi emailnya. Lebih baik pakai email yang benar-benar aktif. Ini aku pakai emailku yang satunya. Pakai ini. Terus passwordnya terserah KKN Rekasi, silakan. Kok saya jadi keliru buat password. Oke. Nah, kalau sudah selesai, langsung dicentang yang ini, I am not a robot, ini dicentang aja. Nah, nanti ini ada ini ya, biasa kalau pakai Google Chrome diminta untuk verifikasi apakah kita robot atau bukan. Enggak sih, enggak di Google Chrome sih, di semuanya sama, tipis aja, pohon palem. Oke. Kakak sebenarnya ada gangguan di browser saya, jadi saya minta maaf. Jadi pendaftaran awalnya seperti itu. Nanti Ya, biasanya itu ada. langsung sign in aja Kak, kalau yang sudah Ya, bisa. oke. Biasa itu nanti akan ada email untuk konfirmasi Ya, saja. Nanti bisa diperiksa ya di emailnya masing-masing. Nah, ini saya akan kasih contoh punyanya punyanya GKI Madiun Multimedia aja, nggak apa-apa. Ini kan saya kasih contoh punyanya Multimedia GKI Madiun. Oke. Nah, kalau nanti sudah jadi ya Kak, dan Kakak sudah ini ya, sudah berhasil mendaftar dan sudah masuk, nanti bisa langsung sign in. Nah, awalnya seperti ini Kak. Ini adalah tampilan awal dari dari podcast kita di Anchor.fm. Nanti Kakak diminta untuk melengkapi profil, dilengkapi saja, dan nanti kalau ada next bisa diikutin Kakak di next saja. Jadi ini kami pakai untuk mendengarkan podcast kita. Ini saya tunjukkan. Nah, ini nanti akan terus ada Overcast, Podcast, Radio Public, dan Spotify. Dan kita juga bisa mendistribusikan secara manual. Kalau kita punya akun iTunes, kakak iTunes, itu bisa di iTunes, di Apple Podcast, dan di Castbox.fm. Nah itu, jadi nanti kalau enggak ya kita pakai yang populer saja. Spotify ini sangat populer. Nanti banyak banget kok yang memakai Spotify di Indonesia. Nah, kalau sudah selesai, Kakak, ini kalau minta update. Kalau sudah selesai, nanti Kakak bisa lengkapi saja profilnya. Kita akan langsung masuk bagaimana cara membuatnya. Nah, kalau ingin pertama kali membuat, silakan diklik New Episode. Nah, di sini ini ada pilihannya, Kakak integrasi. Kita bisa langsung upload. Kalau kita audionya sudah siap, tinggal diklik di sini saja, diklik to upload or drag files here. Ini langsung diklik aja. Nah, nanti Kakak bisa mencari audio apa yang ingin dibagikan. Ini saya sudah punya contoh, misalnya renungan sore yang pernah kami buat, kami rekaman. Nah, ini yang sudah final share, misalnya kami sudah buat edisinya, kami ambil random aja, soalnya edisi 6. Nah, ini kalau sudah oke, bentar, ini saya geser dulu. Nah, kalau sudah dipilih audionya, nanti tinggal open saja. Open, dia akan otomatis terupload ke Anchor-nya. Nanti tunggu saja sampai proses unggah atau uploadingnya selesai. Tapi kalau kita belum sama sekali membuat audio sama sekali, kita belum merekam, kita bisa pakai ini fasilitas record. Nah, ini baik di browser laptop maupun komputer juga maupun di HP, itu kita dapatkan fasilitas ini ya Kak untuk record ini. Klik saja record. Nah,
ini nanti di download aja supaya bisa kan ini apa namanya audio lewat alat kita. Nah, nanti bisa mulai di sini, langsung aja start recording now. Kita coba ya. Tes 1 2 3. Ini Lami lagi mencoba untuk berlatih bersama membuat podcast di Anchor.fm, dan ini kami mencoba untuk recording melalui browser, melalui fasilitas recording audio yang sudah disediakan oleh Anchor.fm. Kalau kita rasa sudah selesai kakak, proses recording kita langsung di stop aja, nanti dia otomatis akan tersimpan. Nah, ini dia akan tersimpan di library, di perpustakaannya Anchor.fm, di punya kita, perpustakaannya akun kita. Nah, ini tadi yang sudah selesai ya. Kalau kita sudah punya audio, kita bisa juga mendengarkannya. Nanti kalau kita ingin preview lagi, bisa saja nanti di preview, didengarkan ulang. Tapi kalau nggak perlu di preview, kalau didengarkan ulang, langsung aja save episode. Nah, bagaimana kalau kita yang membuat audio langsung di ini ya, di apa namanya, browser kita secara langsung kita live itu. Nah, ini kalau sudah selesai nih kakak kasih, ini akan tersimpan di perpustakaan akun kita. Kalau kita ingin menambahkan background musik, silakan ini. Nah, ini ada tanda add background musik, silakan diklik saja. Nah, ini ada banyak kakak, dan dari berbagai macam genre. Ada yang calm, cheerful, curious, dramatik. Kalau ini misalnya dramatik ini dipakai oleh para podcaster yang buat cerita-cerita model novel atau cerita-cerita bersambung. Ini ada elektronik, ini banyak banget kakak. Beats, melancholy, kalau yang suka ini ya, yang sendu-sendu, pakai yang genrenya melancholy, atau melankolis yang suka romantis-romantis gitu, itu bisa dipakai. Nah, nanti ini genrenya, nah di sini jenis musiknya. Nah, Kak, ini ada banyak. Ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kita dan juga untuk mendukung konten kita. Jadi seperti itu. Nanti ini bisa dipakai aplikasi. Nah, kalau misalnya itu sudah selesai, nanti itu misalnya kita pilih ya, misalnya satu aja, dramatik, circle. Nah, ini kalau sudah beli nanti akan tercentang ini. Sorry, saya mau geser. Nah, kalau sudah ini ya Kak, tercentang warna ungu ini, kasih nanti tinggal di apply saja. Dia nanti otomatis akan diproses dan nanti akan ini langsung masuk jadi background musik di ini ya, di audio yang sudah kita rekam. Itu kalau nanti yang pertama tadi kita pakai audio yang sudah kita rekam, sudah kita edit, kita tambahin musik, langsung saja di-upload, nanti tinggal save episode. Nah, kalau yang ini kita buat, kita record, terus kita ingin tambahin background musik, sudah disediakan di Anchor.fm. Background musiknya kita tinggal tambahkan, nanti akan diproses secara otomatis di Anchor.fm, dan nanti kalau sudah selesai, kita rasa kita dengarkan ulang, oh sudah cukup, ini sudah mendukung background musiknya dengan konten yang aku buat. Nanti tinggal tambah plus saja kakak. Nanti akan masuk di add to episode. Nah, seperti ini. Nanti akan sama masuk ke episode. Nah, ini karena ini ada 2 tadi yang aku buat ya. Jadi nanti ini bisa dipilih salah satu mana yang diupload. Jadi nanti aku akan upload yang sudah jadi saja. Oke, ini bisa dihapus kakak. Kalau misalnya kita aku ingin ganti audio yang lain, bisa tinggal dihapus saja. Remove from episode. Dan hilang. Atau kalau kita ingin mengedit, bisa kak. Di sini disediakan untuk edit audio, diklik aja. Kalau kita merasa kok kayaknya itu ini ya, ada bagian yang harus aku potong tadi tuh, kok ada suara mobil kenceng lewat, itu harus bagian aku potong, tinggal dicari saja nanti di sini, dan nanti di sini bisa diedit kak. Sebentar.
Nah, ini bisa diedit di bagian mana yang harus dihilangkan, didengarkan, terus di-split, terus nanti lanjutkan lagi, oh bagian ini yang dihilangkan, split, del, nanti pasti akan hilang dan nanti akan diproses lagi menjadi audio yang siap kita. Kalau insert nggak bisa ya, Kak? Sejauh yang aku tahu nggak ada, Kak Wawan. Sejauh yang aku tahu ya, mungkin kalau Kak Wawan sepertinya juga bermain podcast. Kalau Kak Wawan ini biasanya sih aku lebih Berarti biasa itu motong aja, ngetrim sama split. split ya. Iya, hanya untuk ngetrim sama split saja. Iya, Biasanya aku lebih banyak membuat podcast memang melalui rekaman mandiri sih, Kak. iya, iya. Nggak pakai di ini. Oke. Nah, kalau sudah di save aja. Save as one new segment. Nah, ini diproses lagi ya, Kak. Kalau kita habis edit audio, nanti pasti akan muncul tulisan bahwa ini telah diedit, kalau berhasil diedit. Kita tunggu. Ini memang koneksinya rada lemot ini. Iya. Kena hujan, Kak. Iya. Sambil nunggu ada pertanyaan dari Kak Nius. Oke. Saya mau tanya di mana dapat membeli perlengkapan yang terjangkau untuk mulai membuat podcast, Kak? Oh, di toko aksesoris HP, Kak. Sangat terjangkau. Cukup pakai headset aja, Headset Kak. aja. Headset HP itu sudah cukup. Cukup Sudah ya. sangat menolong, iya. Tapi kalau pingin yang lebih profesional lagi kayak studionya Kak Wawan ini, Nah, seperti nah itu. itu dia. Ini 100-an. Oh, aku dapat 80 Kak ketika itu. Iya, sama ongkos kirimnya maksudnya. Oke, siap Kak. Iya, Kayak di gini. toko online banyak sih. Iya, di online banyak. Banyak Sama ini untuk apa? headphone. Untuk headphone-nya supaya tahu kalau kualitas ada noise-nya itu kedetek kalau ada Iya. headphone ya. Iya, kalau yang pingin profesional memang nggak perlu sampai alat yang jutaan sih. Kalau saya itu dengan 200.000 sudah dapat sih. Dengan stand, sound card yang sederhana tapi sudah mendukung banget dan bisa menolong saya untuk seperti yang katanya Kak Wawan tadi, mendengarkan noise-nya supaya bisa diedit. Nah, kalau ini sudah selesai, KKN terkasih, sudah selesai, silakan langsung di-save. Save episode. Nah, nanti akan muncul. Nah, di sini episode judulnya apa? Silakan diberi. Misalnya saya buat tadi renungan sore. Oke, deskripsinya harus diisi juga, Kak. Misalnya ini renungan sore, edisi ngawur ya nih ya, 30 misalnya. Tanggal berapa? 19 November. Nah, terus nanti deskripsinya ini renungan sore, ini saya buat ini ya. Nah, ini deskripsinya sudah selesai, silakan nanti deskripsikan Kakak. Jadi apa fungsinya kalau judul sudah pasti tahu ya fungsinya. Apa fungsinya deskripsi harus diisi, itu akan menolong pendengar kita, pendengar konten kita itu untuk tahu oh ini tentang renungan, atau oh ini tentang stand up comedy, atau oh ini menjelaskan tentang penjelasan rumus Pythagoras misalnya. Nah, itu akan menolong orang tuh, oh ya aku ini butuh ini. Jadi dia akan klik dan dia akan mendengarkan, atau oh ini bercerita tentang perjalanan ke Kalimantan misalnya, misalnya ke mana ya, Kalimantan, ke Palangkaraya, atau ini oh ini perjalanan kuliner di daerah Lombok. Nah, maka orang akan oh ya aku butuh referensi nih, kuliner di Lombok ini apa saja. Orang akan langsung tahu dan akan tahu lebih awal di awalnya dan akan klik dan mendengarkan podcast kita, sehingga nanti itu akan menambah popularitas podcast kita. Nah, kakak yang terkasih, bagaimana dengan publish-nya? Kalau di sini kan ada tulisan ya, publish now. Selain bisa langsung publish now, ini bisa kita schedule. Nah, di publish date ini kakak yang terkasih, kalau kita ingin schedule mau kapan tayangnya, misalnya kita buat 1 bulan sebelumnya, oh tayangnya nanti tanggal 25 Desember. Nah, itu bisa di-set, atau oh tayangnya nanti kita buat hari ini tayangnya untuk tanggal 21 November. Klik saja tanggalnya, mau di jam berapa. Supaya konsisten itu kita harus punya
jam tayang yang tetap, Kak. Kalau misalnya kita schedule, itu akan juga membuat orang-orang pendengar atau para pendengar itu akan selalu, oh jam 7 ini, jam 7 malam waktunya mendengarkan podcastnya Kak Wawan tentang kuliner di Klaten misalnya. Nah itu orang akan ya udah di jam setiap hari jam 7 malam orang akan selalu standby karena info-info kulinernya Kak Wawan itu pas, selain harganya murah, rasanya enak. Sehingga harus diikuti terus supaya dapat referensi kalau pergi ke Klaten misalnya. Nah, itu bisa akan menarik orang dan akan membuat orang akan selalu mendengarkan podcast kita. Dan kalau misalnya Kakak sudah setting atau atur jam tayangnya, tinggal confirm saja, nanti itu akan mulai terputar atau ditayangkan di platform-platform yang dipakai untuk mendengarkan podcast kita atau konten kita itu sesuai dengan tanggal yang kita atur. Tapi kalau kita nggak pingin mengatur tanggalnya, ya udah langsung saja publish. Nanti akan terpublish. Nah, langsung ini bisa muncul. Nah, sudah muncul nih, Renungan Sore edisi 30 19 November 2020. Ini nanti langsung ini bisa kita, kalau kita punya pin, kita bagikan di akun Facebook kita supaya lebih populer dan sebagai promosi kita. Nanti kita dapat klik di Facebook, makanya akan langsung ditautkan ke Facebook di mana kita berada. Misalnya di Facebook saya, halo teman-teman, ini konten terbaru. Nah, dengerin yuk. Nah, misalnya pakai bahasa-bahasa yang singkat tapi ini ya Kak, interest dan kekinian kalau yang anak muda. Nah, kalau udah langsung aja tinggal di ini ya. Sorry, saya akan geser ini, saya pengaruh ini banyak. Nanti tinggal di post. Nah, post to Facebook ternyata di bawah. Ini tinggal di post to Facebook, muncul di Facebook kita. Entah itu di story atau juga di ini ya, di apa namanya, di feed kita, di timeline kita. Nah, kalau sudah misalnya, atau kita yang main Twitter, nah ini bisa klik aja di Twitter, nanti akan sama seperti tadi di Facebook, nanti akan diarahkan ke ini, ke laman Twitter kita, ke akun kita. Atau kalau kita punya blog atau mungkin kita ingin bagikan podcast kita via WA, klik aja copy link, nanti link itu akan tercopy, tinggal kita paste di grup WA kita atau di grup-grup media sosial yang kita miliki, maka orang ketika klik itu akan langsung diarahkan ke konten kita yang kita terbitkan sesuai dengan pautan yang kita bagikan. Nah, kalau di Spotify, saya kasih misalnya, saya akan tunjukkan sebentar. Di Spotify misalnya ini, karena Spotify ini platform musik yang ini ya, yang banyak didengarkan, yang banyak diinstal oleh anak-anak muda atau generasi masa kini. Nah, misalnya kita ingin, karena saya pakai web ya, kalau di HP tinggal searching aja nanti. Nah, mohon bersabar. Tadi sebenarnya ada pertanyaan tadi. Jadi saya sudah lihat. Nah, misalnya kita ingin mencari sebenarnya kawan, ini terakhir kawan, maaf. Misalnya kita ingin mencari tadi kanal podcastnya Multimedia GKI Madiun, langsung aja diketik Multimedia GKI Madiun. Nah, nanti akan muncul, diklik aja. Nah, nanti kalau ingin berlangganan, nanti tanpa kita perlu mendapatkan tautan dari pembuat konten, tinggal follow aja, itu nanti otomatis akan ini, nanti notifnya akan muncul biasanya, notif ketika konten itu muncul. Nah, nanti tinggal aja klik di sini dengarkan, nanti akan terdengarkan ini untuk konten yang kita buat. Ya, seperti itu mungkin Kak Wawan yang bisa saya bagikan. Kalau terlalu cepat nanti mungkin bisa lihat
siarannya kembali Ya, di nanti bisa Facebooknya diulang Fix. di Facebook atau nanti sudah saya rekam, jadi nanti kita bisa putar ulang gitu ya. Nah, ini ada Terima kasih Kak Wawan. pertanyaan, belinya di mana? Di toko online-nya, Kak? Kalau saya belinya Oh, di Tokopedia. oh, di toko online manapun Kak bisa sih. Yang terpenting cari yang tokonya sudah kredibel. Biasanya itu Ya, reviewnya yang banyak bintangnya reviewnya. 5, Ya, tokonya bagus bintangnya 5. ya, Syukur-syukur kalau bintangnya. dapat harganya murah. Ya, ini contoh yang saya beli ini cuma 200.000 itu sudah dapat standnya, lalu ada apanya itu, ada mic-nya cukup bagus itu. Ya itu aja. Sebenarnya nggak perlu beli juga bisa kok, pakai yang di laptop atau pakai yang di HP sudah cukup. Tapi kalau mau keren gitu kelihatan kayak profesional gitu ya, ini 200.000 ini. Tapi belum ada headsetnya. Headsetnya lebih mahal Iya. sih headsetnya. Ya kalau yang bagus di atas 500, tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan ya seperti punya saya ini, yang ini paling seratusan Apa ribu. itu Kak? Oh, Apa ya, lupa saya. Ini sudah ada mic-nya di sini. Ini ada mic-nya, ada di sini. Jadi kita bisa langsung ngomong di sini. oke. Ini Gitu. ada pertanyaan nih Kak. Ya, Maksudnya soundcard itu apa ya? Ya, soundcard itu untuk ini ya, apa ya istilahnya? Untuk semacam mixer bahasa ya, mixer audio mini. Jadi ini kita bisa istilahnya mentransform ya atau mengkonversi audio kita. Nah, kalau ini mereknya saya sebut aja kan nggak sopan kan merek. Jadi kalau pakai soundcard semacam ini bisa diatur untuk treble-nya ya. Itu ada treble, ada bass, terus juga ada untuk apa namanya, kalau kita memakai musik dari eksternal atau musik dari apa ya, dari HP misalnya, yang kita ini bisa dimasukkan ke sini. Sekarang ini di bagian belakangnya ini ada sih untuk ini port-portnya, ini bisa disambungkan ke laptop juga maupun juga ke HP. Terus nanti di sini juga ada ini Kak, kalau ini soundcard yang aku punya ini bisa ditambahkan efek-efek suara, misalnya efek suara Eko, echo atau tepuk tangan. tepuk tangan, ya. Itu dengar pasti di sana. Dan nanti bisa kita masukkan, bisa kita buat monolog, terus pingin ada orang tepuk tangan, ya kita tinggal tambahkan nih. Nah, nanti akan muncul di audio yang kita rekam. Itu sih Kak. Ini aku dapatin harga 180.000. Murah banget kok. Tapi sudah powerful ini. Berapa, Kak? 180.000 Kak. 180.000 ya. Ya, Di mana itu, di online? online Kak. Kata kuncinya apa, Kak? Soundcard, aku sebut merek aja ya. Ya, Soundcard Tafware V8. Tafware ya. Ya, TAFF. iya betul. TAFFWARE. Betul Kak. Semoga belum naik Kak. Ini Tafware ini sejuta umat itu Betul sekali. banyak yang suka itu Tafware gini. YouTuber yang terkenal pun kadang-kala ada loh yang pakai ini Tafware Iya. untuk ini pick audionya. Tafware Kak Wawan. Thank you Kak Wawan. Oke, lalu mau tanya lagi Kak, kalau untuk cover lagu perlu perlengkapan apa saja Kak? Boleh di-share Kak? Oke. Kalau cover lagu yang pasti ini ya, atau mau audio musiknya mau pakai yang sudah siap instrumen MP3 gitu, ataukah live pakai gitar atau pakai piano, ya tentunya ini sih Kak, kalau misalnya kita langsung live pakai gitar atau pakai piano, yang pasti harus ada alat musiknya dan juga nanti ada kabel yang akan bisa dicolokkan ke bagian ini, ke soundcardnya ini. Saya belum pernah nyoba untuk live ini ya, alat musiknya, audio alat musiknya langsung saya masukkan ke soundcard, saya belum pernah coba. Terus saya langsung pakai mic sih. Itu untuk mau live keyboard Kak, untuk pelayanan Natal virtual setelah minggu.
Oh, bisa live. Kak, nanti pakai kabel Kak, kabel jack itu. Saya nggak punya ya di gereja soalnya. Biasanya itu ada sih Kak, apa namanya, ada kabel audionya, Kabel audio stereo. stereo ya. Itu nanti masuk ke bagian, bisa ke bagian dynamic mic atau mungkin ke condenser mic. Cuma kalau yang ke bagian condenser mic itu biasanya pakai ini sih, konverter yang 3,5 mili itu. Bawa saja ke toko elektronik, ke toko biasanya toko listrik, kemudian minta mereka untuk membuatkan itu. Jadi dua alatnya itu di Oh iya, bisa nanti dibuatin gitu. itu, oke, Kak. Jadi lebih enaknya konsultasi ke toko alat listrik, misalnya toko Audio. elektronik itu mereka tahu gitu. Soalnya kan jacknya itu ada yang jack kecil, ada yang jack besar, ada yang jack yang apa itu yang istilahnya apa yang gede itu. RCL, Ya, RCA. ya ada RCA, ada jack audio, ada kemudian macam-macam gitu. Nah itu lebih baik dibawa ke toko aja, nanti mereka akan tahu gitu ya. Iya, biasanya gitu. Eh Kalau coba rekam musik dari keyboard lalu pindah ke HP, hasilnya instrumennya pecah dan mendengung kak gitu ya. Kalau pecah barangkali ini terlalu tinggi volumenya. Tuh, biasanya gitu. Jadi Kalau ada kalau mau ini lebih agak profesional sebentar. Pakai mini mixer. Jadi promosi. ya. Pakai mini mixer ini Kak. Ini murah sih, ini harganya sekitar, ini asli, ini juga sejuta umat. Ini harganya sekitar, kan aku beli itu dapat diskon ya. 300-an tuh, 300.000 plus Oh murah ongkir. itu kak. Iya, sejuta umat. Berapa input itu? Ini 4 input Kak. Oh Ya, 4 input Kak. murah itu. Murah ini. Sejuta umat Kak, asli. Itu bisa dipakai kalau lebih ini ya, kalau melibatkan alat musik yang cukup banyak, itu bisa dipakai. Cari aja di toko online Kak. Oke, sudah semua yang pertanyaan tertulis. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung, saya beri kesempatan karena jam 7 kita harus segera off Waduh, gitu. Kak Wawan nggak jadi nih jadinya. Aku jika pakai mixer, apakah tetap memakai sound card? Nggak perlu Kak, kalau sudah pakai mixer Kak. Ya, Cukup. mixer itu sudah komplit. Iya. Wah, Oke, ada yang mau live, mau tanya live? silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya Kak Wawan yang bisa Oh jawab. ya udah, saya cuma sok tahu aja. Kak Kurniawan bertanya berarti langsung ke line in ya? Betul. Ya, ke line in lalu diatur ininya, apa levelnya. Levelnya Jadi ya. supaya ndak pecah tadi itu levelnya ya gampangnya jangan sampai merah gitu aja. Betul, Jangan betul. sampai lampu merahnya menyala. Gitu, tapi lebih enak kalau di monitor pakai headset. Nah, di situ lebih teliti lagi. Eh, Tips saja sih Kak. Ini Hmm, juga berdasarkan pengalaman sih. Biasanya kalau kalau pakai mixer untuk rekaman gitu, biasanya aku pakainya di angka 12 untuk volumenya. 12 ya. 12, iya. Itu pengalaman bersama dengan teman-teman multimedia di rumah Eh, kami. ya, ini Kak Nius auto beli nih. Auto beli tuh tadi. Karena gereja Siap Kak. jarang. Wah ya, ini curhat malan. Semangat Kak. Kalau pakai soundcard bisa tanpa mixer juga kah? Kak gitu. Bisa, bisa Bisa. Kak. Cuma emang soundcard lebih sederhana sih, Ya. lebih simple. Kalau yang pemula pakai soundcard sudah cukup. Tapi kalau mau yang lebih profesional, nah mixer itu disarankan gitu kalau mau yang profesional gitu ya. Wah, iya, betul Kak. Ngikuti aja teman-teman Ignite. Ya, Ignite itu jagonya itu. Nanti aku bilangkan direkturnya Ignite, CEO-nya Ignite, untuk buat ini apa namanya, video tentang pemaparan seperti ini tentang Ya, dan nanti kapan-kapan kita bisa gabungan dengan Ignite, kita belajar dari Kak. Ignite gitu ya. Nanti coba kita undang Ignite di acara kita. Iya. Kakak-kakak ada yang mau live? Nggak ada? Atau kalau ada silakan angkat ini ya, beri lambaikan kamera, ke tangan ke kamera. Apa, dari KBPO ya kak.
Enggak, sama-sama GKI juga begitu. Kalau model M Audio apa bisa Kak? Itu soundcard apa tuh? M Audio itu. Iya ya, aku baru tahu nih. M Audio. Mungkin Kak Elizabeth bisa live mungkin. Ya Kak Elisa. Oh, mereknya katanya. Oh, apapun sih Kak. Sebentar, aku barusan tahu. Bentar ya. Aku lihatkan dulu. Pokoknya itu soundcard apapun sih Kak. Iya. Tergantung merek-merek tertentu itu bisa dipakai. Itu mahal tuh kayaknya, yang M Audio itu bagus itu kayaknya. Oh iya nih, setelah Iya, Kak jujur ini, mahal ini. saya Jelas langsung bagus ini. menutup mata saya. Jadi Jadi minder man. biar nggak tergoda Kak. Aplikasi untuk cover lagu pakai apa ya Kak? Kalau jujur sih Kak, aku belum pernah cover lagu. Tapi biasanya sih kalau sudah pakai rekaman gitu, kalau untuk editingnya sih, aku biasanya pakai Audacity. Audacity. Ya, itu open source, ini gratis. Ya. Ini apa namanya, lisensinya nggak perlu berbayar, tinggal download dan ringan tapi powerful. Atau Adobe Audition itu, tapi itu berbayar. Ya, kalau yang pengen gratis Audacity. Oke Kak, aku tuliskan. Iya. Ringan, gratis, powerful. Tapi kalau yang lebih powerful lagi, Adobe Audition ya Kak ya. Iya, itu kalau saya masih Cool Edit. Cool Edit Pro ya. Itu mbahnya Audition, Adobe Audition. Masih fanatik sama Cool Edit. Oh ya, satu lagi untuk formatnya itu apa saja Kak? Format audionya Kak? Yang aku pakai sih lebih banyak MP3, tapi MP3 juga ya? pakai WAV juga bisa, AAC ya kalau saya. AAC itu juga bisa dipakai. Kalau yang M4 apa itu? M4A itu? Ya. Ya. Aku belum pernah nyoba sih Kak, M4A. Lebih banyak pakai MP3 yang MP3 lebih aman. Ya. Oke, terima kasih Kak Virgo untuk ini ilmunya sangat bermanfaat bagi kami untuk menambah pengetahuan dan juga sharing. Lain waktu kita sharing dengan topik yang berbeda ya Kak. Iya, boleh Kak Wawan. Oke, buat teman-teman yang lain yang di Zoom, terima kasih juga sudah ikut atensi di sini. Pertanyaan-pertanyaannya itu juga memancing kita untuk mengeksplorasi pada saat ini. Terima kasih untuk semua. Salam hormat, tetap sehat, tetap semangat.